Bayangkan Anda ingin membeli suatu properti. Properti adalah aset yang menguntungkan bagi Anda. Selain karena memiliki bentuk fisik, Anda juga mengharapkan properti akan meningkat harganya dari tahun ke tahun. Tapi Anda dipusingkan oleh dua pilihan yang sering sekali muncul ketika Anda akan melakukan investasi properti. Yang pertama adalah pembayaran menggunakan cash, di mana Anda menghabiskan seluruh uang dingin Anda dan melakukan investasi per bulannya dengan maksimal menggunakan gaji Anda. Atau Anda menggunakan KPR. Jadi Anda hanya menyisihkan sedikit dari uang dingin Anda dan membayar cicilan bulannya dan menginvestasikan sisanya untuk investasi Anda. Kita contohkan deh kasus ini menggunakan suatu contoh cerita ya. Ceritanya ada suatu orang yang namanya adalah Cokro. Cokro ini memiliki penghasilan tetap per bulan 15 juta. Biaya hidup yang dikeluarkan Cokro di Jakarta itu adalah 3 juta per bulan. Yang artinya Cokro memiliki sisa untuk diinvestasikan ke reksadana pendapatan tetap sebanyak 12 juta per bulan. Dengan asumsi return dari reksadana pendapatan tetap dari yang dia pegang adalah 8% per tahun. Ini adalah rata-rata dari keuntungan reksadana pendapatan tetap. Uang dingin cash yang dimiliki oleh Cokro sebesar 1 miliar rupiah. Asumsi kenaikan harga indeks properti menggunakan rumah.com atau disebut dengan RIPMI adalah 3,5% per tahun. Ini dari data 2017 sampai 2021 yang dipersetahunkan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mana yang lebih menguntungkan untuk Cokro, apakah membayar menggunakan cash atau KPR, maka kita masuk ke asumsi-asumsi berikut ini. Jika Cokro melakukan pembayaran properti menggunakan cash, dia akan menghabiskan 100% uang dinginnya sebesar 1 miliar untuk membeli properti. Yang artinya dia memiliki sisa gaji 12 juta tadi untuk investasi di reksadana pendapatan tetap. Jika Cokro melakukan KPR, maka dia hanya perlu mengeluarkan 30% uang dinginnya untuk membeli properti. Yang artinya 70% uang dingin sisanya bisa diinvestasikan lebih banyak ke reksadana pendapatan tetap. Meskipun dengan asumsi sisa gajinya untuk membayar cicilan. Jadi yang diinvestasikan per bulannya pasti lebih kecil. Sebelum kita bahas satu persatu mana yang lebih menguntungkan, apakah kalian bisa menebak mana menurut kalian yang lebih menguntungkan? Dari skenario di atas, apakah menggunakan cash atau KPR? Opsi ke-1, di mana Cokro membayar menggunakan cash. Imbal hasil dari reksadana pendapatan tetap adalah sebagai berikut. Di tahun ke-0, dia menginvestasikan 0 karena semua uangnya 100% habis untuk membeli properti. Lalu dengan asumsi bunga berbunga, artinya bunganya dimasukkan ke dalam investasi awalnya lagi, maka Cokro akan mendapatkan keuntungan bersih senilai 43,9 juta setelah 20 tahun. 20 tahun ini diasumsikan dengan opsi kedua ya, di mana dia melakukan cicilan sepanjang 20 tahun. Lalu imbal hasil properti. Properti ini mengalami kenaikan harga juga dengan menggunakan RIPMI yang rata-ratanya adalah 3,5%, maka properti yang dia beli cash sebesar 1 miliar akan mengalami peningkatan juga. Peningkatan properti ini akan berjumlah sebesar 980 juta setelah 20 tahun. Kita akan compare dengan opsi kedua, di mana Cokro melakukan pembelian menggunakan KPR, pembelian properti menggunakan KPR. Imbal hasil investasi dari Cokro, di mana pada tahun ke-0 dia akan memasukkan sebesar 700 juta atau 70% dari uang dinginnya dengan pendapatan bunga yang tetap dan juga prinsip bunga berbunga, maka Cokro akan mendapatkan imbal hasil dari investasi reksadana pendapatan tetap sebesar 2,8 miliar, yang artinya 50 kali lipat lebih besar daripada investasi reksadana pendapatan tetap jika melakukan cash. Lalu imbal hasil propertinya sama, karena meskipun dibayar cash, nilai propertinya tetap 1 miliar dari awal. Di 20 tahun, imbal hasil propertinya akan sama dengan opsi ke-1, yaitu sebesar 980 juta.
Dari cerita di atas, apakah hasilnya sesuai dengan dugaan kalian? Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama adalah kenaikan investasi reksadana pendapatan tetap yaitu 8% lebih besar dari indeks properti hingga saat ini yang hanya 3,5%. Yang kedua, jumlah yang diinvestasikan dengan bunga yang jauh lebih besar itu ternyata 2 kali lebih banyak, dengan opsi 2 lebih banyak 4 kali dibandingkan opsi 1. Tapi hal ini harus diingat perlu terjadi dengan asumsi ekonomi cukup stabil. Karena jika ekonomi tidak stabil, reksadana pendapatan tetap yang bunganya 8% bisa jadi berubah, lebih kecil atau lebih tinggi. Yang kedua, harga properti di daerah yang cukup stabil. Karena harga properti di berbagai daerah bisa dikategorikan berbeda. Apakah sampai saat ini video ini cukup membantu kalian?